Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bibi'atsati khairil bashariyah. Alhamdulillahilladzi بلغنا في هذا الشهر المبارك والحمد لله الذي فضلنا على مخلوقات الله بالعلم والعمل بالدلالة التي قالها الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حضرة الأفاضل معاشر المسلمين رحمكم الله. Yang saya cintai seluruh jamaah Forsil yang insyaallah diberkahi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya hormati sahibul wilayah, ketua DKM Mushola Miftahul Jannah, yaitu saudara saya Ustadz Irham. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran, ketabahan di dalam menuntun jamaahnya menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Forsil Bapak Ustadz, saya belum kenal ini Ustadz Didi, ya. Didi aja, Didi Hermawan. Sehat-sehat ya. Salam kenal ini ya. Semoga beliau diberikan sehat selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan manfaat ilmunya, diberikan perjuangannya mendapatkan perjuangan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus juga yang hadir bersama kita Ketua MUI Desa Bengle. Bapak Kiai siapa saya juga belum kenal ini. Kiai Haji Lasman. Semoga beliau diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terus bisa memimpin kita di wilayah desa Bengle agar menjadi muslim yang beraturan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebelumnya ini para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, sebenarnya saya ada sedikit kesemangatan dimintai oleh saudara saya Ustadz Irham untuk bareng-bareng di sini duduk. Itu bukan untuk tausiah. Jadi justru tujuan saya yang lebih inti saya duduk di sini, justru saya ingin mengambil ilmu dari para kiai-kiai yang ada di sini. Karena saya mendengar katanya di CKM ada kegiatan rutin
setiap sebulan 2 kali silaturahim semua DKM se-CKM. Saya dengar itu luar biasa. Satu sisi saya bahagia karena di tempat kami, di perumahan kami juga sedang berjuang untuk sampai pada titik seperti ini, di mana kita ingin bersama-sama di perumahan kami duduk bareng-bareng seluruh DKM agar supaya Islam itu terlihat syiar, bersatu, tidak nafsi-nafsi. Karena sebenarnya hal ini itu sangat penting, sangat dan sangat penting. Bersatunya umat itu adalah satu hal yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dan bersatunya umat seperti ini adalah satu kegiatan yang sangat membanggakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya saya kesini mau belajar, justru saya mau belajar. Masya Allah, ini kok bisa seperti ini apa ini? Penyebabnya apa itu? Sedangkan kami di sana belum bisa-bisa masalahnya itu. Makanya alhamdulillah tadi saya sedikit ngobrol dengan Pak Ketua. Salah satu kemungkinannya ya mungkin karena kesadaran dari masing-masing pribadi muslim sendiri. Karena memang saya yakin adanya kita bisa bersatu di sini karena memang hati kita ingin satu. Nggih, Pak. Nggih mboten, ini bahasa Jawa jadi. Saya orang Jawa. Saya kalau kumpul sama teman-teman di mushola Jawa semua, Ustaz. Ada yang nggak paham nggak? Paham semua? Apa Jawa aja ngaji? Oh, campuran ya. Nanti kalau yang Sunda tidur ntar. Kalau kita ngomong bahasa Jawa. Mungkin selanjutnya saya di sini tidak tausiah. Karena memang saya nggak bisa tausiah, saya nggak bisa ceramah. Saya nggak pernah ceramah. Saya puluhan tahun berdomisili di perumahan Geraha Asri. Itu tidak pernah ngisi ceramah, tidak pernah ngisi-ngisi ceramah maulid itu. Bahkan saya puluhan tahun ngisi ceramah itu justru malah di sini kemarin itu. Ini kehendak Allah yang aneh menurut saya ini. Di sana nggak pernah, malah kesini jauh-jauh gitu. Aneh. Tapi ternyata masya Allah, ini adalah qudratullah. Allah mungkin sedang menunjukkan kepada saya, di sanalah keluargamu. Gitu. Masya Allah. Kenapa? Kanjeng Nabi yang mengatakan. Kanjeng Nabi itu sudah mengatakan al arwah junudun mujannadah. Di dalam alam arwah itu dulu, itu arwah itu sudah kelompok-kelompok. Ini kelompok arwah ini, kelompok arwah ini, kelompok-kelompok. Wa man ta'arrafa minha atalaf. Yang dulu di dalam alam arwah memang sudah satu kelompok atau satu keluarga, maka ketika di dunia i'talafa, ketika kumpul menyatu, ketika kumpul satu tujuan, ketika kumpul satu frekuensi. Kayak ibarat apa namanya, lem yang ditempelkan ke kertas, itu pasti nempel. Waman tanakkaro min ikhtalaf. Dan yang dulu di alam arwah memang bukan keluarganya, di dunia kumpul, walaupun bertemu tetap ikhtalafa,
suruh begini nggak mau. Itu bukan keluarganya. Ketika di sini saling bertemu, kumpul kok satu tujuan, satu frekuensi, satu arah dengan tujuan yang sama, itu tanda bahwa di sini kita semua itu keluarga yang memang sudah tertulis di alam arwah dulu, yang insya Allah nanti pun di akhirat akan menjadi satu keluarga kembali bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin. Bagi saya ini sebuah nikmat yang luar biasa. Saya bisa bertemu dengan jenengan luar biasa. Saya jadi benar-benar punya ilmu yang mahal. Masya Allah, indah, indah. Begitu indah buat saya ini. Belum pernah, saya puluhan tahun di perumahan saya, baru ini saya menjumpai sebuah pemandangan yang seindah ini. DKM kumpul, kiai-kiai kumpul, Masya Allah, luar biasa. Mungkin saya tidak tausiah, saya tidak menyampaikan ilmu, hanya sebatas kita bareng-bareng, ya kita bareng-bareng ngaji lah. Saya bisanya ngaji, nggak bisa ceramah saya. Bareng-bareng, mungkin yang saya sampaikan pun Ustadz udah tahu, kiai-kiai di sini udah paham, cuman kita ya ulas kembali lah. Saya yakin beliau-beliau di sini udah alim-alim. Saya tidak sedikit pun menggurui, menyampaikan ilmu, tidak. Cuman yang ngisi waktu yang seperti disampaikan beliau membawa acara. Karena memang kegiatannya biasanya ada yang ngaji, ya saya ini yang sedang ditugasi untuk ngisi ilmu itu. Sebenarnya kita sama-sama bodoh. Nggak ada kita di sini, walaupun mungkin kelihatannya sih di sini pakai sorban, kemudian baca kitab, kemudian sayalah yang paling alim, enggak. Kita semua di sini bodoh. Kita semua di sini tidak tahu apa-apa. Makanya kita duduk bareng-bareng belajar agar ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata ila al-huda ibtigha'a mardatillah wa thabih wa qurbih wa ridwanih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebagai seorang muslim secara khusus mesti harus sadar bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin notabene kita di perumahan kebanyakan kita pekerja, ya, ada yang di PT, pengusaha. Kenapa? Ada yang pengacara juga. Pengangguran banyak acara. Itu mas saya, Pak. Dimana kalau dilihat dari sudut pandang akal, orang kerja itu sedang mencari kebutuhan, dimana kebutuhan ini khususnya untuk mencukupi kebutuhan jasad. Kita nyari usaha, nyari duit, kemudian setelah dapat duit buat beli makan, minum, atau beli baju untuk kebutuhan jasad. Hal itu pun dalam agama disuruh, diperintahkan, karena ikhtiar itu wajib. Ikhtiar wajib. Tapi lebih jauh dari itu, kita mesti harus lebih sadar bahwa sebenarnya di samping kita harus ikhtiar mencari kebutuhan jasmani, ada kebutuhan yang tidak kalah lebih pentingnya dari sebatas kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan ruhani. Kalau kita hanya sibuk mencari kebutuhan ruhani, maka muslim yang kita punya itu akan berakhir hanya sebatas setelah kita mati. Paham gak maksudnya? Kita mati selesai urusan.
Karena kita hidup hanya mencari kebutuhan jasmani, mati kemudian busuk, hilang. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kalau kita muslim mesti harus paham, harus ngerti, harus sadar bahwa kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani. Kita nyari makan, minum, kemudian kita makan, kita cerna di perut, keluar jadi hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu. Kemudian kebutuhan rohani apa yang mesti kita harus cari? Yaitu adalah ilmu. Kita harus wajib mencari ilmu. Bahkan sudah jelas kita tahu semua bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jelas itu semuanya sudah tahu. Menuntut ilmu itu wajib. Artinya wajib kalau ditinggalin dosa. Kita mencari ilmu, dapat ilmu, kemudian diresap, dicerna di dalam hati. Setelah dicerna dalam hati, kemudian keluar jadinya amal soleh. Makanan masuk ke perut, dicerna keluar jadi kotoran. Ilmu kita makan atau kita resap dalam hati, kita cerna dalam hati, keluar jadi amal soleh. Dua-duanya hal yang mesti tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi akan menjadi sia-sia hidup kita kalau kita hanya sebatas mencari kebutuhan jasmani. Kenapa muslim harus sadar bahwa hidup tidak sebatas sampai setelah kita ajalnya dijemput. Setelah ajal kita dijemput, setelah kita mati, itu justru ada perjalanan yang lebih panjang daripada sebatas perjalanan hidup di dunia. Kanjeng Nabi mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, kam bainad dunya wal akhirah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebatas apa perjalanan hidup sampai mati? Kata Rasul menjawab, qala tarfata aini. Tarfata aini, sekejap mata. Orang kalau mata kan kita kejap tuh. Gambaran Rasulullah menggambarkan kehidupan hidup di dunia itu sekejap mata, pendek banget. Kenapa gambarannya seperti? Karena dibanding dengan kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupannya abadal abidina, yang selama-lamanya. Makanya kita harus sadar bahwa kita itu hidup sebenarnya bukan hidup yang sebenarnya. Kanjeng Nabi mengatakan an-nasu niyamun. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sedang bermimpi, niam, mimpi. Ini kita hidup mimpi. Mimpi artinya sesuatu yang tidak nyata. Ya atau ya? Ya. Mimpi itu nggak ada yang nyata. Kok bisa nggak? Bukannya ini nyata? Nggak nyata maksudnya sesuatu tidak ada yang abadi di dunia. Kita makan enak. Kalau lapar, makannya sepiring. Coba kalau udah 2 piring makan, ketiga piringnya lagi kita mau makan lagi, kagak bakal mau. Kenyang. Makan sate enak. Kalau kita makannya lagi lapar, makannya baru 5 tusuk. Coba kalau udah dikasih 20 tusuk, kasih 50 tusuk, udah nggak lapar lagi, udah nggak enak lagi. Itu yang dimaksud dunia itu mimpi, tidak nyata. Wa idza matu intabahau. Dan setelah engkau mati barulah perjalanan setelah engkau mati, itulah sebenar-benarnya hidup yang hakiki. Nah, kita tuh mimpi. Makanya mimpi itu nggak ada yang abadi. Saya gambarkan mimpi itu begini. Jinan, namanya Jinan? Ustadz Jaka Tingkir. Mimpinya indah banget.
mimpi indah jadi orang kaya. Amin. Ya, kalau urusan kaya aminnya keras banget. Amin. Jadi orang miskin soleh, nggak ada yang amin. Ya Allah, itu menaluri kita begitu, masya Allah. Normal ya, saya juga begitu. Mimpi jadi orang kaya, rumahnya istana, mobilnya banyak. Amin lagi. Istrinya ini masa 3 ini. Ya ini umpama, ini mimpi, namanya mimpi. Istrinya 4, udah begitu cantik banget, cantik. Rumahnya istana, mobilnya banyak, istrinya 4 cantik. Giliran mau bercanda sama istri, Pak subuh Pak, lagi enak-enaknya tuh bangun, lagi mimpi enak-enak dibangunin. Itulah mimpi, nggak ada yang abadi. Itu hanya sebuah kehidupan maya. Sebenarnya kita hidup di dunia, kalau mukmin sadar bahwa itu mimpi. Makanya jangan terlalu mengejar mimpi karena nggak pasti gitu. Paham ya? Nah, makanya yang lebih penting kita harus lebih mengejar kehidupan yang hakiki lah. Gambarannya begini, mimpi itu kebutuhan jasad. Kita hanya makan jadi kotoran, kemudian kita mati busuk jasad kita. Lah kehidupan yang hakiki itu adalah kebutuhan rohani. Kehidupan yang hakiki itu kebutuhan rohani. Dimana ketika kita ngaji, kemudian dapat ilmu, kita keluar jadi amal soleh, amal soleh ini akan menjadi kehidupan hakiki di akhirat nanti. Kalau kita hanya sebatas kebutuhan duniai, ya hilang begitu saja. Makanya akan menjadi kepercumaan kita menjalani hidup kalau hanya sebatas dunia yang kita kejar tanpa mikirin akhirat. Na'udzubillah. Maka insya Allah ini saya terus terang sekali lagi saya sampaikan, saya bahagia banget lihat begini, masya Allah, luar biasa. Ada kegiatan seperti ini itu luar biasa. Ya. Kemudian mungkin ada satu sisi yang paling pokok akan saya sampaikan, urusannya masalah kebutuhan ukhrawi, masalah kebutuhan ruhani ini, mencari ilmu. Karena tidak bisa tidak, kita kalau sudah ngaji, kita mukmin, kita menjadi muslim, itu mesti sadar, mesti harus tahu bahwa kita hidup menjalani agama kita, agama Islam, yang secara hakikat agama Islam itu kendaraan yang diberikan Allah kepada kita agar supaya kita selamat menempuh sebuah perjalanan di hidup. Itu kita diberi kendaraan berupa Islam agar supaya selamat nanti di akhirat, bisa selamat. Saya tanya, kita sudah diberi kendaraan kemudian sampai tujuan nggak selamat, ini sia-sia nggak hidup kita? Sia-sia. Loh, ada yang begitu masalahnya, ada nggak? Islam tapi di akhirat masuk neraka. Ini berarti kan Islam dikasih kendaraan tapi nggak selamat gitu. Makanya ini yang pokok akan saya sampaikan pada pagi kesempatan pagi ini. Maka kita harus mencari kendaraan yang benar-benar bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya, yaitu kebutuhan rohani. Seperti halnya makanan, minuman yang kita makan masuk ke tubuh kita, ilmu pun sebenarnya memiliki unsur yang sama ketika masuk ke dalam hati kita. Kita makan minuman, makan dan minum, tapi mohon maaf, minumannya mungkin mengandung racun, makanannya mengandung racun. Yang sebenarnya kalau makanan kita makan kan jadi tenaga, tubuh kita jadi sehat. Tapi kalau yang kita makan beracun,
bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Seperti halnya juga ilmu. Ilmu kalau ilmunya beracun, ya masuk ke hati bukan jadi amal soleh, malah jadi pengacau nanti. Lah, ilmu yang tidak beracun seperti apa? Makanan yang tidak beracun, ya makanan yang sehat, yang bergizi, bervitamin, yang sumbernya jelas, yang tidak bercampur dengan kotoran dan sebagainya. Ilmu juga sama. Kalau kita kepengin benar-benar ilmu ini menjadi kendaraan kita agar selamat, harus kita mencari ilmu yang ilmu benar-benar bersumber dari sumber yang murni. Karena Islam itu adalah satu risalah agama yang bersumber dari Allah, kemudian disampaikan risalah tersebut melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita umatnya. Seperti halnya minuman, biasanya kalau kita minum aqua itu kan ada iklannya tuh, iklan. Ini minuman sumber mata airnya langsung dari pegunungan apa itu? Apa? Ya pokoknya dari pegunungan lah. Ini kan gambaran nih, bahwa kita minum dari sumber mata air yang jernih, yang murni, yang benar-benar menyehatkan. Ilmu juga sama. Ilmu juga kalau kita pengen hati kita benar-benar sehat dengan ilmu, artinya menjadi orang yang baik yang akan mengantarkan kita selamat kepada Allah, ilmunya ini yang penting, ini harus murni, jernih dan menyehatkan, tidak bercampur dengan kotoran, tidak bercampur dengan racun. Makanya soalnya begini, saya menyampaikan ini ya, salah satu keprihatinan saya, di mana banyak sekarang udah mulai umat Islam yang menjalankan agama itu asal mau, menurut nafsunya, menurut akalnya. Padahal nggak ada Islam kok menurut akal, menurut nafsu, nggak ada. Islam itu ada sumber, ada sumber. Makanya Al Imam Ibnul Mubarak menyampaikan al-isnad minad-din, menyandarkan urusan agama kita terhadap seorang guru yang soleh, yang guru itu mendapatkan ilmu dari gurunya terus dari sumber-sumber yang jelas, dari gurunya sampai dari Rasulullah SAW. Ini adalah urusan paling penting di dalam agama, urusan paling penting dalam agama. Kenapa? Sebab laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada isnad, kalau nggak ada sanad, maka nanti akan muncul sekelompok umat Islam yang menjalankan agama semaunya sendiri, menyampaikan hukum masya, semaunya, menurut saya begini, menurut saya begini. Lah Islam yang kamu yang bikin. Agamamu yang Islam itu agamamu sendiri. Kamu yang menciptakan agama Islam. Islam kan di dalam Al-Quran Allah menyatakan bagaimana ayatnya? Innad dina indallahil, artinya Islam itu Allah sumbernya. Lah kok ini kok ada orang menentukan hukum kok menurut saya begini. Islam apa? Nggak ada Islam menurut saya, nggak ada. Paham ya? Ya. Kalau ada sekelompok umat Islam yang menurut saya ini yang menjadikan perpecahan dalam umat Islam. Karena menurut saya, kalau sudah menurut saya ya otomatis dia akan kekeh dengan kebenaran yang difahaminya. Akhirnya menurut saya begini, menurut Bapak begitu, menurut saya akhirnya pecah. Ini yang menjadikan perpecahan umat Islam dan menjadikan rusaknya amal kita. Ciri-cirinya gampang. Orang yang begini biasanya kalau menyampaikan ilmu itu nyalah-nyalahin orang, biasanya begitu biasanya. Itu begini. Orang lain salah semua, yang benar dirinya sendiri. Ini ciri-cirinya begitu.
Padahal pada dasarnya ilmu itu bukan untuk menyalahkan orang, ilmu itu untuk membenarkan orang yang salah, bukan yang benar disalah-salahin oleh ini. Meluruskan yang keliru. Ini udah lurus dikeliru-keliruin, nah ini repot. Karena apa? Menurut akal, menurut saya. Makanya sanad itu paling penting. Saya contohkan begini, Alhamdulillah, saya makanya sering menyampaikan kepada teman-teman di sini, jenengan bersyukur. Saya atas takdir Allah mengirimkan saya ke Mushola Miftahul Jannah, itu nikmat buat jenengan, buat jamaah Mushola Miftahul Jannah. Nikmat. Ini bukan tiba-tiba, ini qudratullah. Ini benar-benar atas kehendak Allah, ada maunya Allah. Ingin menyelamatkan jamaah Mushola Miftahul Jannah agar supaya benar-benar menjadi manusia yang mulia. Saya menyampaikan bersyukur. Kenapa? Saya itu ngaji dengan guru saya. Saya ngaji langsung dengan guru saya, Ki Haji Zuhrul Anam Hisham, face to face. Saya ngaji Alfiyah dulu dengan beliau langsung. Kenal nggak dengan beliau? Abah Anam, Gus Anam. Beliau itu menantu dari Mbah Maimun Zubair. Kenal ya Maimun Zubair ya? Dia menantu, putra dari Simbah Zuhdi, Simbah Hisham Zuhdi Leler. Mungkin ada orang yang dekat Leler, Banyumas, mestinya harus kenal dengan Mbah Hisham Zuhdi, manusia yang masya Allah, ulama yang luar biasa beliau. Gurunya kiai-kiai sejawa beliau itu, Mbah Hisham. Saya ngaji dengan guru saya Abah Anam. Abah Anam ngaji dengan abahnya Mbah Hisham. Mbah Hisham ngaji dengan Mbah Bishir Mustafa Rembang. Mbah Bishir Mustafa Rembang itu ngaji dengan gurunya Mbah Khalil Harun Rembang. Kemudian Mbah Bishir Mustafa ngaji dengan Kiai Haji Bakir Jogja Al-Maki. Kiai Bakir Jogja Al-Maki ngaji dengan gurunya Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pacitan ngaji dengan gurunya Syekh Bakri Sapo, pengarang kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Muin. Beliau ngaji dengan gurunya Said Ahmad bin Zaini Dahlan yang terkenal dengan julukan Syekhus Syuyukh, gurunya para guru. Terus ke atasnya lagi ngaji, beliau punya guru Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian punya guru lagi Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang Fathul Wahab. Ke atas lagi punya guru Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Tafsir Jalalain, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Kemudian punya guru lagi Syekh Abi Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Terus ke atasnya lagi berguru dengan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Imam Ghazali. Kenal ya Imam Ghazali, kenal semua lah. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah, pengarang kitab Mishkatul Anwar. Di sini majelis ini namanya Mishkatul Anwar. Nah, itu saya punya cerita sangat menarik dengan nama judul majelisnya itu. Saya itu dulu pernah bermimpi. Mimpinya itu mimpi yang soheh. Mimpi itu ada mimpi soheh, ada nggak soheh. Ada mimpi soheh, nggak soheh. Mimpi ketemu pocong, wah ngeri itu. Mimpi soheh itu bagaimana? Mimpinya orang yang ketika tidur hatinya bersih dari kebencian, dalam keadaan suci, dalam keadaan zikir kepada Allah. Itu kalau mimpi kemungkinan besar soheh mimpinya. Nah, sesudah waktu itu malam Jumat, habis sholat, kemudian baca Quran. Setelah baca Quran kemudian dia tidur sambil pegang tasbih, baca sholawat. Tidurnya, tidur kemudian ditadangi guru saya Abah Anam dengan pakai kaos oblong di depan rumah, nggak masuk, titip kitab beliau. Nang, titip kitab, ini buat kamu, titip. Tulisannya Mishkatul Anwar. Kemudian saya terima itu
gambarannya di mimpi itu berat, seperti gunung berat, berat banget ini kitab. Akhirnya kemudian saya terus berusaha untuk bisa, saya bisa angkat, Abah langsung pulang. Kemudian saya bawa masuk, saya buka kitabnya itu, tintanya emas semua, tintanya emas. Bangun saya bangun, kemudian saya nyari informasi ke guru-guru saya, ke teman-teman saya. Tahu nggak kitab Miftatul Anwar? Tahu. Punya kitabnya enggak? Ke guru saya, ke bapak abah saya sendiri. Bah, tahu kitab Miftatul Anwar? Tahu. Punya kitabnya enggak? Boleh nggak saya cerita sedikit? Itu Miftatul Anwar kitab apa sih itu? Kakak saya, muridnya Abah Nam juga cerita. Gitu, Miftatul Anwar itu kitab yang dikarang oleh wali besar, yang ngarangnya itu melalui ilham. Langsung ilham dari Allah dikarang. Saya nyari ke Mesir, ke Yaman, ke teman-teman, nggak nemu kitabnya. Ternyata memang kitab langka, nggak ada kitabnya itu. Akhirnya saya soal langsung ke Abah Nam, Bah, saya mimpi begini. Iya, itu kitab karangannya Imam Ghazali. Saya punya kitabnya. Abah Nam punya kitabnya. Saya dalam hati, saya tungguin nih, kira mau dikasih, enggak juga. Saya nyari itu, berpuluh-puluh tahun saya nyari, dan alhamdulillah kemarin baru ketemu. Saya ketemu kitabnya. Saya kemudian kemarin ketemu di bandara dengan Abah Nam, diijazahi. Ajaztukum. Alhamdulillah, itu kayak saya ketiban mutiara saya itu, masya Allah. Dan saya sedikit baca kitabnya, muqaddimahnya saya nggak kuat saya dah. Itu membahas tentang nurullah, membahas tentang cahaya Allah. Dalam ayat Allahu nurus samawati itu masih nggak terusin lah, nggak usah cerita itu, nggak kepanjangan ya. Jadi kemudian dari Imam Ghazali lanjut ke atas punya guru Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu sahabat yang memiliki madhab Syafi'i. Ke atas lagi kemudian sampai ke Syekh Atha bin Abi Rabah, mufti Makkah. Kemudian Syekh Atha bin Abi Rabah ngaji langsung dengan sahabi al-jalil Abdullah ibn Abbas, yaitu ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad, putra dari sahabatnya Abbas. Sahabat Abdullah ibn Abbas langsung berguru dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sanad. Kalau kita bersanad nggak bakal ngawur, karena takut. Kalau mau mengatakan hukum, nggak mungkin menurut akalnya, nggak bakalan. Makanya kalau orang semuanya bersanad, orang semuanya bersandar dengan keilmuannya, bersandar dengan orang-orang soleh, nggak ada orang menurut saya, nggak ada. Dan nggak bakalan kok saling berantem, nggak bakalan saling bermusuhan karena sebab, justru bermusuhan sebab karena ilmu, kan aneh ya nggak? Seharusnya orang itu dengan ilmu saling damai, ini malah sebab karena ilmu bermusuhan, kan aneh. Ini kayak kemungkinan ini ilmu yang beracun, ilmunya yang memang nggak bersih, mungkin nyarinya yang nggak bersih, nggak karena Allah. Jadi begitu. Sana itu sangat penting, urusan paling penting di dalam agama. Saya contohkan, Imamul Madhab kan ada 4, ya enggak? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau kita tahu keempat madhab ini ternyata punya hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat. Kenapa? Imam Abu Hanifah itu gurunya Imam Syafi'i melalui Syekh Sauban kalau nggak salah. Imam Malik juga sama, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambal. Nyambung nggak? Nyambung. Mereka 4 madhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, memiliki pendapat ilmiah yang berbeda-beda. Saya contohkan dari sisi masalah kunut. Imam Abu Hanifah nggak kunut, Imam Malik nggak kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali nggak kunut.
Tapi suatu ketika Imam Syafi'i ketika berangkat ziarah ke Imam Abu Hanifah, kemudian sholat di dekat makamnya beliau, sholat subuh, diikuti jamaahnya, diikuti oleh murid-muridnya sholat subuh. Ketika subuh nggak kunut. Imam Syafi'i ketika subuh nggak kunut. Akhirnya selesai ditanya, ya Syekh, bukannya madhab engkau menyatakan bahwa subuh itu kunut? Naam, ya, tapi taraktul kunuta qasdan li ta'zimi sahibil qabri. Ya aku sengaja nggak kunut menghormati makamnya Imam Abu Hanifah itu. Dan mereka di antara empat mazhab nggak ada yang saling berantem walaupun beda. Karena apa? Mereka bersanad. Berbeda-beda tapi bersanad. Kita di sini pun nggak masalah kalau bicara berbeda pendapat, silahkan. Tapi bersanadlah agar supaya tidak ada perpecahan, tidak ada saling merasa benar. Antara yang kunut, yang nggak kunut, benar nggak? Benar kalau bersanad. Kalau menurut sendiri nggak benar. Emang kunut kita yang bikin sendiri kan enggak. Nah itu yang jadi. Apapun bentuknya perbedaan pendapat dalam ilmiah agama, kalau bersanad itu benar. Yang nggak benar itu, yang nggak bersanad akhirnya merasa benar sendiri. Itu yang menjadikan Islam semakin kacau. Nah, mungkin kesempatan pagi ini cukup sekian, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ya motivasi buat saya pribadi lah, agar semakin pegangan kuat dengan guru, semakin kuat ibarat kaya wong Jawa ki gandolan sarunge kiai, gandolan sarunge kiai. Kulo kadang sering, wah kulo jamaah itu, Gus ngenjing kulo tong akhirat gandolan sarunge jenengan mawon. Wah, sarungku apa murahan, soek digandoli. Ojo aku yo ojo digandoli sarunge, sampean tak gawe bareng-bareng gandoli guruku mawon. Aku ora kuat digandoli sarung, aku yo urung bener, urung soleh, urung apa. Saya itu bukan orang soleh, bukan orang benar. Saya hanya sebatas ya sedikit dititipi ilmu oleh Allah, ya hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Tapi saya bisa menggandeng tangan jenengan, ayo bareng-bareng bersama guru-guru saya, guru saya bersama gurunya, nanti digandeng bareng-bareng oleh Rasulullah, mlebu surgane gampang. Jadi kalau udah begitu, sanad itu kayak mata rantai. Ketika Kanjeng Nabi membawa sahabatnya, kemudian sahabat membawa tabiin itu sampai ulama, itu tinggal ditarik doang. Udah nggak perlu pusing-pusing masuk surga, udah. Ayo serbu masuk dah. Begitu. Al-Quran udah jelas banget, dalilnya banyak. Di antaranya salah satunya yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Besok di hari kiamat, di akhirat nanti orang akan dipanggil imamnya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ilham sini. Mana jamaahnya? Jamaahnya itu angkut, tapi ada yang kalau ngaji cuma tidur doang. Ada yang wah senangnya gaplean. Oh pokoknya jamaahmu antum mana ayo bawa semua. Allahumma amin. Itu begitu. Enak gak? Terus ayat lain mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang besok akan digiring ke dalam surga rombongan. Jadi nggak sendiri bobrok kita kalau sendiri ngadep Allah sendiri. Coba ya kita cobalah sadar diri. Saya pribadi, saya beri ngerasa diri, masya Allah. Kalau bicara sholat, saya bayang-bayangin saya dari dulu pertama balik wajib sholat sampai sekarang kayaknya belum pernah sekalipun sholat bisa khusyuk. Allah, aduh pusing dari restoran gitu. Ya, baru Allah itu. Allah Akbar, setoran besok pusing. Ini anak sekolah. Alhamdulillah apalagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jangan istri rewel. Pokoknya udah nggak bisa khusyuk. Lagi itu ngadep Allah kok sendiri. Kira-kira selamat atau selamat? Ya. Jeruat ya, selamat.
Masya Allah, ini makanya ini luar biasa ini kok. Ya Allah, kiai-kiai kumpul ini Masya Allah, dipimpin beliau. Nanti beliau tanggung jawab nih beliau ntar. Jadi nanti kalau ada yang sampai nggak selamat, beliau tanggung jawab. Saya juga ikut beliau di sini. Ya, kalau di sini saya ikut beliau, kan beliau kan pimpin kita di sini. Kalau beliau membawa kita, gandolin sarungnya ntar besok. Makanya sarungnya mahal. Artinya sarungnya mahal, ilmunya yang sanadnya kuat dengan guru yang kuat. Jadi kalau digandolin sarungnya kuat kesananya itu. Allahumma dari saya sekian, nanti doa Pak Kiai waktu MUI aja doa. Dari saya sekian, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.